bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan daerah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi, Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Huson Mokhtar 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023. Kini Huson Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah
sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husan Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Barun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100% sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Cox's Bazar, Ukhia.
So- Thankfully, Cox's Bazar is here. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is that if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, won't go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Yang menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi.
Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Huson Mokhtar 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023. Kini Huson Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah. Sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di Pidie. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidie pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So, Cox's Bazar Ukhia. how many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is that if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sisters and also my all cousins brothers, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we would go anywhere from this country. So. But the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan,
Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi, Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Huson Mokhtar, 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023. Kini Huson Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah.
sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh.
Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi, dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Barun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100% sure. So. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is that if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example. would go anywhere from this country. So. But the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB, urusan pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam
melakukan rapat yang sangat alot. Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi, Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Husan Mokhtar 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara III pada 14 November 2023. Kini Husan Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan.
Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Maruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi, dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, sir. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Technically, Cox's Bazar Ukhia. So- Technically, Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually, we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is that if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sisters and also my all cousins brothers, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, won't go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why I have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait
perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi. Selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Yang menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi, Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Huson Mokhtar, 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023. Kini Huson Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut.
Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husan Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi.
Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? the place of my in Bangladesh. Your village? Thankali Cox Bazar Ukhia. So- Thankali Cox Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is that if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brothers, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody's tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia menerapkan hukuman syariat Islam.
dan daerah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi, Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Husan Mokhtar 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023. Kini Husan Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort Pidi AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya.
HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidie pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husan Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure so. Can you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukia. Thankali Cox's Bazar Ukia. How many people in the boat together with you? Actually, we were 160
46 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB, urusan pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan seratusan pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023, sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini. Diketahui warga Sabang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini di tempat di kawasan pelabuhan CT1 BPKS. Hingga sampai dengan saat ini pihak UNHCR dihubungi oleh pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut. Rapat koordinasi yang digelar pemerintah kota bersama Forkopimda Kota Sabang dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat kerja Wali Kota Sabang lantai 3 masih menunggu konfirmasi selanjutnya dari UNHCR Indonesia. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Yang menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Bukan cari suaka, pengungsi Rohingya dihargai 14 juta rupiah ke Aceh. Kepolisian berhasil mengungkapkan dalang di balik gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidi.
Aceh pertengahan November 2023 lalu. Ternyata kedatangan ratusan pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi itu bukan mencari suaka, melainkan sengaja didatangkan ke Aceh. Modusnya, para pengungsi Rohingya ini diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia dengan kapal berisi ratusan orang. Setelah tiba di perairan Aceh kawasan Selat Malaka, mereka sengaja terdampar sebagai upaya bisa masuk ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolres Pidi pada Rabu 6 Desember. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali SIK mengatakan, seorang warga negara Bangladesh, Huson Mokhtar 70 tahun, sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara Tiga pada 14 November 2023. Kini Huson Mokhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya menjadi daftar pencarian orang, yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka merupakan dalang dalam aksi penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh menggunakan kapal dari kamp pengungsi Bangladesh. Nababai, Sabar, dan Zahrangi masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Informasi diperoleh, pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang, berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Anak-anak diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah. Sedangkan dewasa sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Ma'ruf Amin usulkan tampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Mahfud MD sebut jangan sampai. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut terdapat opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ma'ruf menekankan bahwa isu pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang harus diatasi bersama antar pemangku kepentingan. Pulau Galang sendiri sebelumnya pernah digunakan sebagai tempat penampungan sementara pengungsi Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Ma'ruf Amin menyorot gelombang pengungsi Rohingya yang menuai penolakan dari masyarakat Aceh, Riau, dan Medan. Ratusan pengungsi Rohingya diketahui tiba di Aceh dalam beberapa gelombang belakangan ini. Ma'ruf Amin menyebut permasalahan pengungsi Rohingya sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu pun menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengagendakan pembahasan soal pengungsi Rohingya dengan Komisariat Tinggi PBB urusan pengungsi. Namun hal berbeda diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan pihaknya sedang mencari wilayah lain yang bisa digunakan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Usai melakukan rapat gabungan pada Rabu 6 Desember, Mahfud MD masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak untuk segera berelokasi para pengungsi Rohingya yang sudah mulai ditolak oleh para warga. Saat ditanya apakah pengungsi tersebut bakal dipindahkan ke Pulau Galang, Mahfud MD langsung menolak mentah-mentah tanpa memberikan alasan. Oleh karena itu, Mahfud kemudian mulai memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. Selain Mendagri, Mahfud kemudian juga memerintahkan Menlu Retno Marsudi berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi terkait nasib para pengungsi Rohingya. Mahfud pun menegaskan Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi. Seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Berun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Alih mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya, Where exactly the place name? The place of my in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is that if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much, sir. Assalamualaikum.
Indonesia kewalahan, Pemko Sabang minta UNHCR bawa pengungsi Rohingya pergi, takut tak terkendali. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sabang mendesak Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR untuk segera mengeluarkan 100-an pengungsi Rohingya dari wilayah Sabang. Alasannya pemerintah Kota Sabang dan masyarakat tak ingin terjadi hal-hal di luar kendali terkait dengan mendaratnya pengungsi Rohingya di Pulau W. Diketahui sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Tapak Gajah, Desa Lebole, Kecamatan Sukajaya, Sabang pada Sabtu 2 Desember 2023. Sekitar pukul 2:30 dini hari. Ini merupakan gelombang kedua pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang setelah sebelumnya terjadi pada Selasa 21 November 2023 di Pantai Ujung Kareng. Setelah melewati waktu selama kurang lebih 5 jam melakukan rapat yang sangat alot, Forkopimda Sabang berkesimpulan meminta kepada UNHCR untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya keluar kota Sabang. Ujar Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prokopim Setda Kota Sabang Adi Akmal Sidik kepada seraminews.com Selasa 5 Desember 2023. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga